Baik Bapak Ibu di rumah, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Kembali kami sampaikan langsung dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Kendari akan melaporkan terkait perkembangan informasi penanganan medis dan non medis. Uh, Hadir kembali pada sore hari ini juru bicara kita Bapak Dr. Al-Ghazali. Terus kemudian juga hadir pada sore hari ini Kepala RSUD Kota Kendari Bapak Dr. Sukirman. Seperti biasa akan menyampaikan terkait perkembangan informasi medis yang ada di Kota Kendari. Baik Bapak Ibu pemirsa di rumah, untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Bapak Dr. Al-Ghazali untuk menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 yang ada di Kota Kendari. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Baik, makasih. Yang saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Kota Kendari, Bapak Dr. Haji Sukirman. Yang saya hormati Bapak Moderator, Ketua Tim Media Center, Bapak Heri Ishak. Dan yang saya hormati pula teman-teman Media Center Dinas Kominfo yang alhamdulillah selalu semangat. Semoga selalu diberikan kekuatan, kesehatan untuk selalu menyiapkan data untuk disampaikan setiap harinya. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan netizen yang ada di rumah. Dan saya hormati dan banggakan pula teman-teman wartawan yang selalu stay di rumah dan menyiapkan berita bersama dengan kami sebagai corong pembawa berita kepada masyarakat yang ada di Kota Kendari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga segala aktivitas kita selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala aktivitas kita selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti biasa pada hari ini Minggu 7 Juni 2020 pada pukul 17.00 langsung dari Media Center Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari, saya juru bicara Dr. Al-Ghazali akan menyampaikan beberapa hal, di antaranya yakni pertama, jumlah OTG hari ini sebanyak 419 orang, selesai pemantauan sebanyak 381 orang, dan proses pemantauan 38 orang. Untuk ODP sendiri, jumlah ODP sebanyak 139 orang, proses pemantauan 2 orang, dan selesai pemantauan sebanyak 137 orang. Sedangkan untuk PDP, tidak ada tambahan dan selesai pengawasan, sehingga total PDP sebanyak 62 orang, selesai pengawasan 62 orang, dan masih dalam proses pengawasan 4 orang. Sementara untuk kasus positif, hari ini alhamdulillah tidak ada penambahan kasus baru positif dan tidak ada yang selesai kasus positif. Total kasus positif sampai dengan hari ini dari awal sampai sekarang yakni sebanyak 62 orang, dan pasien yang dinyatakan selesai atau sembuh sebanyak 47 orang, meninggal 3 orang. Dan proses perawatan sebanyak 12 orang di Rumah Sakit Bahtera Mas, 2 di Rumah Sakit Kota, dan 4 orang di Rumah Sakit Bayangkara. Demikian yang kami sampaikan dari Media Center Penanganan Percepatan COVID-19 Kota Kendari. Tetap waspada, peduli, dan berdoa jangan tertular dan menulari. Bersatu melawan COVID-19, patuhi himbauan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu pemirsa di rumah, itulah tadi beberapa hal yang disampaikan oleh juru bicara kita. Selanjutnya kita kembali ke rekan-rekan wartawan. Jika ada yang ingin disampaikan, silakan disampaikan. Atau Bapak Ibu pemirsa di rumah, jika ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi kepada juru bicara kita atau kepada kepala rumah sakit Kota Kendari, kami persilakan.
Eh, Semoga pasien positif cepat sehat semua, biar new normal bisa diterapkan. Soalnya sudah banyak yang ingin menikah ditunda karena COVID ini. Iya, terima kasih Mbak Rinanos. Mungkin Mbak Rinanos ini yang mau merit mungkin ya. Semoga doanya dan doa kita bersama bisa dikabulkan dan keinginan Mbak Rinanos bisa terrealisasi untuk bersama di pelaminan tentunya dengan calonnya. Ya, Bapak, Ibu sekalian, netizen yang ada di rumah, jika ada pertanyaan atau ada masukan yang bisa disampaikan kepada kami, mari silahkan. Atau teman-teman wartawan yang ingin menyampaikan, kami juga persilahkan. Tidak ada di. Tidak ada ya. Ya. Baik, terima kasih kepada juru bicara telah menyampaikan informasi terkait dengan kondisi pasien yang kita rawat di di Kota Kendari. Maksudnya pasien yang terkait dengan COVID-19. Mungkin pada kesempatan ini saya ingin sampaikan beberapa hal, antara lain bahwa tersebarnya isu bahwa beberapa kasus yang viral di medsos terkait dengan pasien-pasien PDP yang meninggal, di mana keluarganya memaksakan kehendak untuk mengambil jenazahnya dikuburkan tidak melalui secara COVID, ya. Akhirnya yang meninggal di rumah sakit, akhirnya kita menjadi petugas kesehatan kadang serba salah atau susah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sebenarnya berita-berita yang beredar itu terkadang ya terlalu berlebihan, dan saya anggap itu banyak yang tidak benar. Salah satu yang sering disampaikan bahwa rumah sakit bisnis mayat COVID, ya, itu terlalu over atau terlalu berlebihan. Tidak mungkin itu terjadi. Ya, kenapa kita lakukan kalau ada PDP yang meninggal walaupun hasilnya belum keluar, ya. Kenapa? Karena memang petunjuk teknisnya atau SOP-nya, protapnya memang harus begitu. Selagi belum ada hasil, apakah dia terkonfirmasi positif atau negatif, belum keluar hasilnya dan ya bersangkutan PDP yang meninggal, maka protapnya harus melalui protokol COVID. Kenapa? Karena menurut para ahli dikhawatirkan untuk terjadi penularan, ya, kepada keluarganya, ya. Sehingga petugas rumah sakit mau tidak mau harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, telah disepakati, ya. Sebab kalau tidak, kalau misalnya rumah sakit mengikuti kehendak keluarga yang meninggal untuk mengambil mayatnya, itu sangat riskan sekali. Seperti yang terjadi hari ini, beberapa pasien PDP yang dipaksa, yang meninggal, yang diambil paksa oleh keluarganya, walaupun hasilnya negatif, ternyata setelah keluar, ya, hasilnya positif. Kasus yang terjadi di Manado, ya, kasus yang terjadi di Makassar, di Labuan Baji, itu ternyata hasilnya setelah keluar positif. Nah, ini jadi masalah karena sudah terlanjur diambil paksa oleh keluarganya. Apa yang akan terjadi nantinya? Maka seluruh orang yang pernah kontak dengan mayat tersebut atau yang pernah menyaksikan penguburan mayat PDP itu harus langsung di tracking, disuap lagi, sehingga menambah beban pemerintah, menambah kinerja, menambah beban kerja dari petugas gugus COVID di daerah tersebut. Inilah yang terjadi. Ini yang terjadi. Saya ingin jelaskan bahwa sebenarnya tidak ada hubungannya dengan biaya, ya.
Boleh Bapak, Ibu, Bapak atau masyarakat boleh searching di internet, berapa sih biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pasien COVID. Itu jelas di situ jelaskan. Ya, bahwa biaya itu hanya dikeluarkan 3.300.000. Di antaranya itu adalah membeli peti mayat. Ya. Membeli peti mayat, kemudian kantong mayat, kemudian disinfektan, kemudian transportasi ambulans, ya. Kalau tidak salah petugas itu hanya dapat 100.000, itu pun masih dijanji. Belum ada juga dibayar. Sampai sekarang di seluruh Indonesia ini belum ada satupun rumah sakit yang telah dibayarkan jasa penguburannya, belum ada. Ya, yang saya dengar, apalagi Sulawesi Tenggara, saya sudah pastikan tidak ada satupun pasien yang sudah meninggal sudah dibayarkan. Jadi utang peti mayat itu ya belum dibayar sampai sekarang. Utang kantong mayat juga itu belum dibayar sampai sekarang karena belum dibayar oleh pemerintah pusat. Jadi sangat tidak masuk akal kalau ada kasus di Manado, katanya disogok keluarganya 5 juta atau berapa? 50 juta untuk supaya kita laksanakan protap COVID. Loh, yang dibayar cuma 3 juta? Kok mau sogok sampai 50 juta? Kan tidak masuk akal itu, ya. Ada juga isu bahwa satu pasien COVID di rumah sakit dibayar sampai 200 sekian juta satu orang. Kalau itu terjadi, maka Indonesia mau ambil uang dari mana dengan sekarang 30.000 pasien positif, ya. Dikali dengan 200 juta saja itu sudah ya 60 triliun kalau salah ya. Di mana mau ambil uang pemerintah untuk bayar itu? Tidak masuk di akal, ya. Jadi kalau saya mengharapkan kepada masyarakat, kalau mendengarkan berita-berita yang tidak valid, ya tidak bisa dipertanggungjawabkan, baik secara ilmiah maupun dari sumber informasi yang tidak bisa diketahui dengan jelas, dengan tepat, mohon jangan di-share, jangan di-share. Kasihan masyarakat jadi korban, ya. Demikian mungkin informasi yang sempat saya sampaikan pada sore ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada. Apakah sudah ada hitungan reproduksi RO dan RT COVID di Kota Kendari sebagai salah satu menetapkan new normal dari Ilham? Rencana berkurangnya pasien positif apakah menandakan bahwa new normal sudah dapat dilaksanakan? Yang menjadi keresahan orang tua apabila new normal dilaksanakan di sekolah, langkah apa yang akan dilakukan? Iya, baik Pak Erik Prakoso. Jadi berkurangnya pasien positif akan apakah menandakan bahwa new normal sudah dapat dilaksanakan? Jadi harapan kita bersama bahwa semoga memang penambahan tidak akan terjadi lagi. Yang kita harapkan adalah pengurangan. Sehingga dengan demikian, maka insya Allah mudah-mudahan new normal bisa dilakukan. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa new normal untuk sementara Kota Kendari belum memenuhi, dan adapun kalau nanti sudah memenuhi syarat untuk dilakukan, nanti Bapak Wali Kota sendiri akan menyampaikan. Namun harapan kita bersama bahwa tetap kita harus mengikuti himbauan pemerintah, karena kunci mutlak adalah dengan melakukan himbauan pemerintah itu, maka insya Allah angka penularan tidak akan terjadi lagi, sehingga menyebabkan tidak akan terjadi penambahan dan insya Allah new normal bisa dilaksanakan. Ya, makasih Pak Erik Prakoso. Iya, Mbak Ditara, GOAT Kota Kendari, sukses dalam penanganan percepatan COVID-19. Iya, makasih banyak. Insya Allah kami juga berdoa kepada masyarakat, mudah-mudahan keinginan kita bersama bisa terlaksana, dan kami juga mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada warga Kota Kendari atas kerjasamanya yang mana selama ini antara pemerintah dan warga Kota Kendari bisa melakukan
kerja yang baik kita, di mana warga Kota Kendari yang selama ini alhamdulillah sudah mengindahkan atau melakukan yang mana merupakan himbauan pemerintah, dan dengan demikian kita sama-sama sudah memberikan kontribusi untuk pengurangan atau memutus mata rantai penularan COVID-19 tentunya. Makasih Mbak Rita. Siti Mariana, Kota Kendari tetap yang terbaik dalam penanganan COVID-19. Semoga tim Satgas COVID-19 tetap sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Makasih Mbak Siti. Kami juga mengucapkan semoga warga Kota Kendari semuanya sehat walafiat. Iya, banyak orang tua resah dapat info sekolah akan dilaksanakan. Semoga wali kota bisa mencari solusi. Ya, jadi sekarang alhamdulillah Bapak Wali Kota setiap dalam melakukan tindakan tentu penuh dengan pertimbangan. Beliau melakukan rapat dan kajian-kajian yang lebih mendalam, tentu dengan mengundang beberapa orang dan yang betul-betul bisa mengambil kesimpulan atau keputusan dalam melakukan kegiatan untuk menuju new normal tentunya. Iya, makasih Mbak Rina. Saya sampaikan juga, tambahkan sedikit tentang mengenai keresahan masyarakat bagaimana kalau sekolah dibuka. Kita sudah dengar bahwa pemerintah pasti memprioritaskan utama adalah kesehatan masyarakat, ya, kepentingan masyarakat, sehingga kita juga bisa menyaksikan bahwa tingkat nasional di penanganan COVID, ya, Kota Kendari ini nomor 2 se-Indonesia. Jadi percaya saja Bapak Wali Kota akan memberikan kebijakan, ya, tentu berpihak kepada kepentingan atau keselamatan masyarakat dan kesehatan masyarakat. Dan kita terbukti bahwa semua tindakan yang boleh lakukan insya Allah akan mendapat pertimbangan dari semua segala segi, ya. Kita tunggu saja bagaimana kebijakan yang akan diambil oleh Wali Kota. Nah, yakin dan percaya insya Allah, mohon doanya semoga kebijakan yang akan diambil oleh Bapak Wali Kota, ya, tertepat dan terukur. Demikian, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu warga Kota Kendari yang kami hormati, kami tetap memberikan apresiasi kepada warga Kota Kendari, di mana alhamdulillah sudah hari ke-7 tidak ada penambahan yang terkonfirmasi positif untuk COVID-19 yang ada di Kota Kendari. Semoga ke depan, beberapa minggu ke depan atau beberapa bulan tidak ada lagi penambahan, dan yang kita harapkan yang sekarang masih ada 12 orang yang tentu dirawat di rumah sakit, di 3 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Bahtermas, Rumah Sakit Kota Kendari, dan Rumah Sakit Bayangkara. Harapan kita, mari kita berdoa bersama, semoga yang sakit ini segera disembuhkan. Dengan demikian, maka insya Allah Kota Kendari menjadi zero yang terkonfirmasi positif untuk sekarang. Nah, dengan demikian, insya Allah Bapak Wali Kota bisa melakukan atau menerapkan yang mana kita inginkan bersama, yakni new normal. Nah, harapan kita bersama bahwa mari kita tetap waspada, peduli dan berdoa, kemudian jangan tertular dan menulari, bersatu melawan COVID-19, dan satu lagi kata kunci yang paling penting adalah patuhi himbauan pemerintah. Dengan demikian, maka kita benar-benar berkontribusi dan menjadi pahlawan yang ada di Kota Kendari khususnya, dan Sulawesi Tenggara dan Indonesia pada umumnya. Demikian yang kami sampaikan dari Media Center Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas informasi yang disampaikan oleh juru bicara dan Kepala Direktur Rumah Sakit Umum Kota Kendari. Ada informasi tambahan yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu pemirsa di rumah, bahwa dalam rangka memaksimalkan pengawasan penyaluran bantuan terhadap masyarakat terdampak COVID-19, KPK telah meluncurkan aplikasi yang dapat diakses melalui HP Android dan website. Aplikasi ini diberi nama Jaga Bansos, dan warga masyarakat Kota Kendari dapat mengakses melalui link
jaga.id. Aplikasi Jaga Bansos ini bertujuan untuk mengawal pemberian bantuan sosial di tengah pandemi COVID-19. Warga bisa melaporkan jika ada dugaan penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial COVID-19. Seiring dengan itu pula, beberapa waktu yang lalu, Bapak Wali Kota Kendari melalui Dinas Kominfo Kota Kendari telah merilis juga aplikasi serupa. Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah Kota Kendari dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka ikut serta dalam pengawasan bantuan sosial terdampak COVID-19. Kominfo Kota Kendari juga membuka pusat pengaduan setiap hari kerja mulai dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 09 sampai dengan 14.00 dan hari Jumat pukul 8 sampai dengan 12.00. Demikian informasi tambahan yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu pemirsa di rumah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.